Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan malam hari ini semoga saja kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, semoga saja tanaman yang musim ini ditanam ya, terutama di areal Jawa aman ya. Karena di bulan Juni ini tentunya mayoritas tanaman porang kita itu sudah memasuki masa dorman. Walaupun toh ada beberapa tanaman yang sampai hari ini ya barangkali masih ada yang tumbuh, tetapi itu pun tidak begitu banyak. Karena memang fase dari pertumbuhan tanaman porang itu kalau kita melihat dari siklus musim yang ada di Jawa itu biasanya dimulai dari Oktober ya, kemudian nanti dia dorman adalah biasanya di bulan Juni mentok ya, biasanya di situ. Adapun ketika kita menanam porang ya, menanam porang itu atau melihat kondisi harga umbi yang di pasaran saat ini yang kurang begitu bagus ya menurut petani, maka tentunya adalah bagaimana kita mengoptimalkan lahan, kemudian bagaimana kita itu mengurangi HPP ya atau biaya yang dibutuhkan dalam budidaya porang seminim mungkin ya, tetapi hasil tetap maksimal. Nah, beberapa langkah yang dilakukan oleh petani itu beragam kawan ya, beragam. Kalau saya salah satunya adalah menggunakan target katak mini ya, katak mini yang kita nanti akan tanam ya, katak-katak mini seukuran seginian. Ini menjadi pilihan kami untuk ditanam di lahan ya, di lahan ya, targetnya adalah untuk pembibitan dan kita tanam secara dekat. Kemudian nanti di akhir musim ya, kemudian kita bongkar, kita tanam ulang di lahan pembesaran umbi. Itu adalah salah satu cara kawan ya, maka kita persiapkan katak-katak yang ukurannya mini ya. Ukurannya mini ini kita persiapkan ya dalam rangka tadi kita mengejar target bahwa dalam 1 hektar itu harapannya nanti bisa ditanam kurang lebih ada 400.000 tanaman. Nah, dari 400.000 tanaman itu ya kita targetnya kalau menggunakan katak-katak mini ya antara 1 on lah, 1 on, 2 on, 3 on barangkali hasil nanti umbi di akhir masa dorman. Kemudian dari 400.000 tanaman itu ya tentunya nanti akan kita bongkar dan kita perluas dari 1 hektar menjadi 6 hektar kawan. Nah, itu adalah beberapa cara ya kita mengoptimalkan lahan, kita menekan biaya produksi atau biaya dalam budidaya porang, akan tetapi hasilnya juga tidak kalah jauh dari yang dari awal musim ditanam dari di jarak yang normal ya, barangkali jarak 30 cm 30 cm. Nah, ini nanti targetnya kurang lebih kita tanam dari dengan jarak 10 cm kali 15 cm. Kurang lebih kemarin sudah kita hitung target 1 hektar itu isinya kurang lebih ada 400.000 tanaman. Nah, kemudian beberapa lagi yang tentunya akan dilaksanakan oleh beberapa kawan petani yang salah satunya adalah yaitu menggunakan umbi belah kawan ya. Beberapa cara yang tentunya untuk menekan biaya terutama adalah pembelian bibit ya, menekan biaya pengadaan bibit itu salah satunya yaitu dengan cara membelah umbi produksi kawan. Adapun cara untuk membelah umbi produksi itu tidak serta-merta kita ada umbi kemudian belah, tidak. Tetapi kita harus tahu kriteria apa dan kapan kira-kira saat yang tepat kita membelah umbi. Yang pertama adalah ya, ketika kita membelah umbi, kita ambil contoh adalah umbi yang ini kawan. Umbi yang ini bobotnya kurang lebih ya sekitar 1,5 kg ya.
1,5 kg umbi ini. Nah, umbi ini kalau di harga saat ini ya, di harga saat ini kurang lebih kalau harga kita jual 7.000 per kilo, kemudian kalau ini ada 1,5 kg berarti kurang lebih 10.500 kawan. Ya, satu umbi ini harganya 10.500. Targetnya nanti ini adalah kita belah-belah kawan, belah. Nah, untuk bagaimana kita bisa mengejar umbi produksi, akan tetapi biaya yang kita keluarkan adalah tidak terlalu banyak. Yang kedua, kita harus tahu ya, umbi yang kita belah itu riwayatnya seperti apa. Artinya gini, umbi yang dibelah itu syaratnya adalah satu, dia umbinya adalah tua beneran atau dia adalah hasil panenan umbi yang benar-benar dorman kawan ya. Umbi yang benar-benar dorman di lahan ya, di lahan, bukan dia masih muda atau masih ada batang segar kemudian dibongkar dipanen. Nah, walaupun nanti akhirnya adalah umbi tersebut kelihatan tua, tapi yang diharapkan adalah umbi itu benar-benar tua kawan ya. Oleh karena itu kita harus tahu riwayatnya. Kalau itu bukan hasil panenan sendiri ya, itu paling tidak kita tahu riwayatnya bahwa umbi tersebut benar-benar adalah hasil dari pembongkaran umbi yang dorman maksimal. Nah, kemudian yang kedua ya, tadi sudah kedua, ini yang ketiga. Berarti dalam pembelahan umbi ya, kita pastikan umbi tersebut sudah terkarantina kawan ya. Pada bagian kulit ari ini kalau diamati ini sudah berwarna gelap ya, artinya bahwa umbi ini kulit arinya sudah kering, kemudian sudah terkarantina ya. Dan ini ya, artinya bahwa akar-akar yang ada di sekitaran umbi ini sudah benar-benar kering, kulit arinya juga sudah kering. Ini nanti akan baik bila dijadikan umbi belah. Kemudian yang keempat kawan ya, yang keempat, ketika kita membelah umbi ya, membelah umbi itu kita timingnya atau waktunya harus tepat. Walaupun ini adalah di bulan Juni ya, walaupun ini di bulan Juni, ini hanya testimoni kawan, artinya kita hanya mencontohkan, bukan berarti adalah bulan Juni itu adalah waktu yang tepat kita melakukan pembelahan umbi, bukan. Waktu bulan Juni ini mayoritas ya, kalau kita menghitung usia dari tanaman porang, bulan Juni ini adalah masa-masa di mana tanaman porang itu baru saja dorman. Memang ada beberapa tanaman yang sudah dorman sejak di bulan Mei ya, Mei itu sudah dorman, kemudian kita bongkar dan hasilnya seperti ini bisa ya. Tetapi kalau mayoritas tanaman porang itu dorman maksimalnya, artinya ketika kita gali akar di dalam tanaman porang itu sudah kering ya, tidak begitu segar, itu biasanya di bulan Juni ini atau barangkali di awal Juli. Itu adalah saat yang tepat kita membongkar tanaman porang kita, yaitu antara bulan Juli ataupun bulan Agustus. Kenapa ya? Karena biasanya di bulan Juli ataupun Agustus itu curah hujan sudah tidak begitu ada ya, bahkan biasanya di bulan Juli itu sudah memasuki musim kemarau. Nah, sehingga nanti kondisi umbi di dalam tanah itu sudah benar-benar dorman maksimal, artinya selain dorman batang juga dorman akarnya sudah kering ya, akarnya di dalam tanah juga sudah kering, walaupun ketika dibongkar wujud dari warna kulit umbi porang itu masih nampak segar, akan tapi akarnya sudah mulai rontok kawan, akarnya sudah mulai mengering, sehingga itu adalah waktu yang tepat kita membongkar umbi. Nah, kemudian ya, sebenarnya kapan sih saat yang tepat kita membelah umbi itu? Saat yang tepat itu kira-kira kapan? Kalau ketika melihat runtutan dari masa hidup porang, kemudian dia dormannya kapan ya? Itu menurut saya sendiri ketika kita membelah umbi, saat yang tepat itu adalah di akhir Juli atau di bulan Agustus kawan. Nah, kenapa ya?
Kalau kita hitung ya, bulan Juni ini adalah masa dia dorman ya. Nanti di bulan Juli ya, Juli bisa dikatakan adalah dorman maksimal, akar pun sudah mulai kering, hujan sudah tidak ada ya, sehingga kondisi umbi itu benar-benar sudah tua. Nah, sudah tua. Kemudian selanjutnya ketika kita membelahnya adalah di bulan Agustus atau akhir Juli, itu kita tidak menemukan umbi dalam kondisi semacam ini kawan ya. Kita tidak menemukan umbi yang kondisinya semacam ini. Kalau kita amati ada apa sih dengan umbi ini? Umbi ini dengan kelihatan sangat jelas bahwa sudah muncul tunas kawan ya, sudah muncul tunas di bagian yang biasanya tumbuh tunas. Nah, kalau umbi ini sudah muncul tunas semacam ini pada hakikatnya kita sudah terlambat untuk membelahnya. Berarti ketika kita membelah umbi itu diusahakan adalah pada bagian yang biasanya tumbuh tunas ini jangan sampai sudah tumbuh tunas. Nah, kenapa umbi ini kok sudah tumbuh tunas ya? Umbi ini adalah hasil tanaman porang yang dulu saya tanam di akhir bulan Juli atau di awal Agustus itu sudah kita tanam. Nah, kemudian dia dorman itu adalah di bulan akhir Februari kawan ya. Dia sudah dorman ya, dorman itu di akhir Februari. Nah, Februari kemudian kita hitung ada Maret, April, Mei dan sekarang adalah bulan Juni. Berarti dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa munculnya tunas porang itu ya, munculnya tunas porang itu baik itu umbi maupun katak kawan ya, maupun katak itu biasanya adalah berkaitan dari ya berapa bulankah ia sudah mengalami dorman atau berapa bulankah ia sudah lepas dari batangnya, kalau itu adalah katak. Nah, kata-kata yang barangkali lepasnya itu adalah di bulan Februari atau batang pertama yang sudah lepas itu biasanya saat ini mulai muncul tunas kawan. Ya, katak pun saat ini sudah mulai muncul tunas. Nah, kemudian ini umbi yang dulu dorman di akhir Februari ya, ini pun saat ini sudah mulai muncul tunas. Berarti ketika kita mau membelah umbi, jangan sampai umbi itu sudah muncul tunas semacam ini sudah terlambat kawan. Nah, oleh karena itu kalau kita hitung mundur ya, biasanya yang namanya katak ataupun umbi itu akan memunculkan tunas ketika dia berusia sekitar 3 sampai sekitar 4 bulan mengalami masa dorman atau lepas dari batangnya kalau ia berupa katak. Nah, kalau dorman maksimalnya adalah bulan Juni, maka Juli ya, Juli, Agustus, September ini masa-masa mulai muncul tunas kawan. Ya, mulai muncul tunas. Nah, kemudian Oktober ini biasanya adalah mayoritas sudah muncul tunas. Nah, kalau kita biasanya ya ada yang tahun kemarin barangkali musim lalu bongkarnya umbi kawan belahnya umbi itu di bulan September atau Oktober, maka saya sampaikan bisa dikatakan itu sudah terlambat karena mayoritas umbi sudah mulai muncul calon tunas yang dia akan menjadi pertumbuhan porang itu sendiri. Nah, oleh karena itu waktu yang tepat untuk membelah umbi itu kalau menurut saya adalah di bulan akhir Juli atau di awal Agustus. Kondisi umbi sudah dorman maksimal, sudah agak kering terkarantina. Nah, saat itulah adalah waktu yang tepat kita membelah umbi. Yang kedua, di bulan Juli akhir ataupun Agustus itu biasanya di daerah Jawa terutama itu sudah tidak ada hujan. Sehingga ketika umbi-umbi itu setelah dibelah ditaruh di lahan ya, ditaruh di lahan, maka tidak ada potensi umbi itu terkena air hujan. Sehingga bekas luka, yaitu bekas luka luka belahannya itu tidak rusak kawan atau tidak mengalami penjamuran atau pembusukan. Nah, itu adalah timing yang tepat ketika kita kapan akan membelah umbi. Oleh karena itu persiapkan diri kita ketika kita nanti akan ya setelah dikalkulasi kita mau tanam katak mini ya, terlalu lama kita panen barangkali ya, karena harapannya kalau katak mini itu hanya paling cepat sekitar 2 musim ya.
Kemudian kalau kita mau pakai beli umbi yang 1 onan atau sekilo isi 10, barangkali 1 kilo sekarang harganya 20 atau 25.000 rupiah. Berarti kalau dihitung kos per umbi kurang lebih 2.500. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai mencermati, pandai-pandai mengkalkulasi kira-kira ya ongkosnya itu lebih rendah, tapi nanti hasilnya adalah bisa dikatakan bisa target satu musim sekilo ya, sekilo atau bisa masuk dalam umbi produksi. Nah, barangkali pilihannya jatuh kepada umbi belah ya, umbi belah, maka kalkulasinya adalah kalau ini tadi beratnya adalah kurang lebih berapa 1,5 kg ya. Oke, kita timbang barangkali biar mantep ini beratnya berapa ya. Kita hidupkan dulu timbangannya ya. Ya, kita hidupkan dulu timbangannya. Ini katanya taruh bawah ya, biar jelas kira-kira berat umbi ini berapa. Sudah 0 kawan ya, kita timbang. Nah, berarti belum, tidak ada 1,5 kg, 1 kilo 3 on kawan ya, 1 kilo 3 on. Kita matikan ya. Berat umbi ini adalah 1 kilo 3 on ya, 1 kilo 3 on. Kalau ya per onnya itu harganya 700 rupiah, 700 kali, bener ya, 1 on ya, 1 onnya 700 rupiah. Kalau sekilonya adalah 7.000, maka 1 onnya adalah 700 rupiah. 700 kali 13 ya, atau 700-nya kali 10 7.000, kemudian 7-nya kali 3 adalah 2.100. Maka biaya untuk membeli umbi ini saat ini adalah 9.100. Nah, 9.100 ini nanti akan kita belah menjadi berapa? Ya, kalau ini kita belah contoh misalnya jadi 8 kawan. Ya, kita belah jadi 8. Berarti hitungannya adalah 9.100 ya, 9.100 dibagi 8. Berarti ketemunya adalah kurang lebih 1.150 lah. 150 kali 8-nya itu kan berarti 800 dan 24 ya. Ya kurang lebih iya. Kurang lebih 1000 berapa tadi? 1.300 ya. Ini kurang lebihnya adalah 1.300 ya per belahannya nanti. Nah, bagaimana kita membelahnya, kawan? Untuk membelah umbi itu harapannya adalah jangan terlalu kecil, kawan. Kenapa? Ya, kalau kita membelahnya umbi itu terlalu kecil, maka nanti yang ditakutkan adalah selama masa karantina umbi tersebut malah akan menjadi kering, kawan ya. Berarti kita membelahnya itu adalah kalau bisa jangan terlalu kecil. Nah, kalau jangan terlalu kecil, maka belahnya itu menjadi 8, kawan. Nah, bagaimana kita membelahnya? Ya, contoh misalnya, kawan, kita belahnya semacam ini. Kita ambil pisau semacam ini. Kalau bisa adalah pisaunya yang tajam, kawan. Ya, pisau yang tajam. Nah, pisau yang tajam ini contoh misalnya kita belah dulu menjadi 2, kawan. Kita ambil simetrisnya tengah ini, yang di bagian muncul tunas kita belah menjadi 2 dulu ya. Ini pisaunya pun kurang tajam, kurang besar, sehingga untuk membelah 1 kali belahan itu tidak bisa langsung jadi, kawan. Kita belah dulu ya. Nah, akhirnya terjadi 2 belahan semacam ini ya, menjadi 2 belah semacam ini. Ini berarti sudah terbelah menjadi 2. Kemudian yang belahan setengah ini kita belah lagi menjadi 2, kawan. Kita ambil simetris ya. Kita ambil simetris di bagian munculnya tunas. Kita belah. Nah, ini berarti sudah terbagi menjadi 3 ya. Kemudian yang satu ini pun kita belah lagi menjadi 2. Ya, kita belah menjadi 2. Nah,
Kemudian ini sudah terbelah menjadi 4 kawan ya, sudah menjadi 4 bagian. Berarti kalau ini adalah tadi 1 kilo 3 on, ini masing-masing bagian itu kurang lebih adalah 3 on lebih lah ya, masing-masing ini 3 on lebih. Kemudian agar menjadi 8, yang satu ini kita belah lagi bagian simetris kawan, kita ambil simetrisnya, kita belah lagi menjadi 2. Nah, berarti besaran umbi yang nanti targetnya adalah untuk menjadi umbi belah kurang lebih besarnya segini kawan. Ya, kurang lebih besarnya segini. Kalau kita ini masih ada calon mata tunas di sini, biasanya tumbuh tunasnya di sini kawan. Ya, biasanya tumbuh tunasnya di sini. Seandainya tidak tumbuh di sini pun di bagian kulit-kulit di sekitaran ini. Ya, ini berarti kurang lebih jadinya umbi adalah sebesar ini. Ya, sebesar ini untuk satu belahan. Kemudian yang lain pun kita belah lagi ya. Kita belah lagi menjadi 2 bagian. Kita belah lagi. Agak keras. Ya. Ini sudah menjadi belahan. Kemudian kita belah lagi yang ini ya, agar menjadi belahan, menjadi 2 belahan. Kita ambil simetrisnya di sini, kita belah menjadi 2. Ini sudah terbelah menjadi 2. Kemudian satu lagi yang terakhir kita belah lagi. Akhirnya terbelah sudah menjadi 8 bagian kawan ya. Sudah terbelah menjadi 8 bagian. Nah, kemudian belahan-belahan itu ya, belahan-belahan itu contoh misalnya nanti kita taruh di tampah atau di rak kawan. Ya, ini sudah terbelah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah terbelah menjadi 8 kurang lebih. Berarti kalkulasi satu belahan umbi ini tadi adalah 1.300 lah ya, 1.300 rupiah ya, 1.300 rupiah. Harganya tadi kan 9.100 ya, 9.100 kalau kita beli umbi saat ini. Nah, ini berarti masing-masing ya, atau barangkali kita genapkan saja lah, anggap saja tadi total harga umbi adalah Rp10.000 tadi, yang seberat 1 kilo 3 on tadi adalah Rp10.000 ya, Rp10.000, maka dibagi 8 kurang lebih masing-masing ini adalah 1.250 kawan ya. 1000-nya kali 8 itu 8.000, kemudian 250-nya kali 8 adalah 2.000. Maka masing-masing ini ya, masing-masing ini harganya kalau kita hitung biaya adalah 1.250. Nah, kemudian ya, ini kita biarkan di sini semacam ini ya. Nanti kita taruh di luar ya, di luar. Kita usahakan tidak terkena sinar matahari langsung kawan ya. Kalau mau dijemur pun pagi enggak apa-apa, untuk mengeringkan bagian kristal ya. Biasanya kalau porang itu di sini akan muncul kristal-kristal halus ya, yang membedakan antara umbi porang dengan umbi suwek. Itu biasanya kalau diamati itu ada nampak kristal-kristal halusnya semacam itu. Ini adalah perbedaan umbi porang dan umbi suwek, juga kita paparkan langsung di sini. Kemudian seratnya tidak nampak kawan ya. Seratnya tidak nampak, yang nampak itu adalah kristal-kristal halusnya. Nah, itu boleh kita jemur pada pagi hari, ya, hanya pagi hari, jangan sampai terik matahari siang hari. Kalau panas nanti umbinya matang. Kalau umbinya matang itu biasanya yang terjadi bagian luar kering ya, bagian luar kering, tetapi bagian dalam itu nanti agak kelihatan basah.
Nah, opsi yang lain contoh misalnya barangkali ada kawan yang mempercayai, ada keyakinan ditaburi abu ya, abu pembakaran, oke, enggak apa-apa, diberi abu pembakaran. Nah, kemudian kita biarkan saja umbi-umbi belah ini sampai dia mengering sendiri, dan biasanya di bagian sini ya, bagian sini yang biasanya muncul tunas nanti akan muncul tunas. Umbi yang sebesar ini kalau kita tanam maksimal kawan, tanam maksimal artinya olah lahan maksimal, kemudian pupuk dasar maksimal, kemudian nanti kita tanamnya di lahan yang tepat. Contoh misalnya kalau MDPL di daerah saya 360 itu menggunakan lahan yang terbuka ya, full sinar matahari dari pagi sampai sore, itu akan estimasi menghasilkan umbi kurang lebih sekilo kawan. Ya, ini akan menghasilkan umbi kurang lebih estimasinya sekilo. Nah, kemudian berapa biayanya? Biayanya sudah kita paparkan kemarin, kurang lebihnya kalau kita tanam dalam 1 hektar adalah 65.000 tanaman ya. Itu berarti masing-masing tanaman itu biayanya adalah Rp1.000. Rp1.000 itu kali 65.000 tanaman berarti 65 juta. Untuk apa saja? Satu adalah sewa lahan 10 juta rupiah, olah lahan 10 juta rupiah. Kemudian untuk pupuk dasarnya kita tambah contoh misalnya 15 juta rupiah, ini sudah 35 juta rupiah. Kemudian untuk penyiangan ya, penyiangan selama 1 tahun ya, kita hitung 5 kali ya, berarti 10 juta rupiah sudah 45 juta rupiah. Kemudian untuk perawatan lain-lain ya, contoh misalnya 5 juta rupiah, kemudian biaya pemanenan dan pengambilan katak contoh misalnya 15 juta rupiah, ini sudah ketemu adalah 65 juta rupiah. Nah, kurang lebih perhitungannya segitu kawan. Jadi ketika kita menanam satu lahan 1 hektar, maka kalau bisa ya kita maksimalkan isinya, yaitu dengan jarak sekitar 25 kali 30. Kalau besarannya umbi adalah maksimal nanti kita targetkan 1 kilo sampai 2 kilo, itu masih ideal. Sudah kita ukur dengan penggaris bahwa dengan jarak itu antar umbi yang beratnya 2 kilo tidak berbenturan kawan, masih ada rongga sekitar 3 sampai 5 cm. Nah, oleh karena itu HPP-nya berarti dihitung ini 1.250 untuk pembibitan, kemudian kita hitung lagi untuk tadi total lah ya, untuk biaya pembelahan pun barangkali ya, biaya pembelahan dan lain-lain itu kan tadi masih ada sisa contoh misalnya 20 juta rupiah ya, itu kan untuk perawatan tambahan ya, contoh misalnya tadi untuk ngirisnya itu masuk dalam biaya ya. Ini total kurang lebih adalah biayanya adalah 2.250. Nah, apabila dalam satu musim ya kita menghasilkan contoh misalnya ini estimasinya adalah isinya adalah 1 kilo, maka kalau dengan harga Rp7.000 dikurangi 2.250 atau barangkali kita naikkan lagi biar menggenapkan perhitungannya 2.500 ya. 2.500, maka dalam satu musim kita 7.000 dikurangi 2.500 berarti masih ada penghasilan untuk kita yaitu kurang lebih 4.500. Contoh misalnya lah untuk kita biayanya contoh misalnya dinaikkan tadi 2.500 menjadi biar nanti barangkali resiko dan lain sebagainya, kita naikkan ya Rp3.000. Rp3.000 kalau ini harganya adalah Rp7.000 berarti masih ada keuntungan per tanaman adalah Rp4.000. Lah Rp4.000 kalau jumlah tanamannya adalah 65.000 tanaman dan kita hitung contoh misalnya 60.000 tanaman, berarti 4.000 kali 60.000 tanaman ada hasil yang kita dapatkan dalam satu musim yaitu kurang lebih 240 juta rupiah. Apakah itu bisa? Ya insya Allah bisa, asalkan tadi ya kita pilih lahan yang tepat ya. Lahan tepat itu kalau MDPL rendah ya memang harus ada semi naungannya atau naungan yang tidak terlalu full, tidak terlalu rindang. Yang kedua, olah lahannya maksimal kawan, kita tanahnya gemburkan maksimal. Yang ketiga pupuk dasarnya tercukupi kawan ya, tercukupi. Kemudian yang keempat tepat dalam penanganan gulma. Yang kelima adalah perawatan yang optimal, contoh misalnya kita pemberian pupuk susulan ya kan, pemberian pupuk susulan ya, kemudian kita
didangir, kemudian barangkali waktu hujan lebat itu kita lihat kondisi lahan itu tergenang air atau tidak, itu akan menentukan hasil kawan ya. Nah, itulah pemaparan saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga saja petani porang di seluruh Nusantara adalah sukses. Ya, bagaimana kita agar sukses? Ya tentunya kita harus pandai-pandai mengkalkulasi kawan ya. Kita mau pakainya bibit apa, lah nanti targetnya akan jadi seperti apa. Kalau targetnya adalah untuk 2 musim, maka idealnya adalah menggunakan katak mini kawan. Dan katak mini contoh misal adalah 1 musim 1 on sampai 3 on ya kan. Itu nanti kita tanam kembali dalam musim berikutnya, kita targetnya hanya 1 kilo saja lah, tidak usah banyak-banyak. Itu nanti kurang lebih kita penghasilannya ya seperti tadi, yaitu sekitar 240 juta rupiah dengan asumsi harga umbi adalah Rp7.000. Demikian dulu kawan ya, semoga tayangan video ini bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sukses dari kami petani porang Jawa Tengah. Nah, kemudian terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun yang sudah share video-video yang ada di dalam channel ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi berharga untuk kita semua, kemudian channel ini dapat berkembang dengan baik. Nah, tentunya adanya channel ini adalah untuk Anda, dan berkembangnya channel ini adalah dari Anda. Artinya channel ini adalah untuk Anda dan dari Anda. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.